Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslaini, peserta Latsar CPNS 2019, Angkatan 13, Kelompok 1. Baiklah, video kali ini adalah tugas agenda 3, yaitu Manajemen ASN, yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andes Haji Tarmizi MSI. Pertanyaan pertama. Apa yang saudara ketahui tentang perubahan dasar dalam manajemen SDM? Dapat kita ketahui, sumber daya manusia atau dalam hal ini karyawan dalam instansi atau perusahaan merupakan ujung tombak yang menjalankan seluruh tahapan proses, mulai dari produksi, distribusi, sampai dengan penjualan. Atau jika di instansi pemerintah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Manajemen sumber daya manusia bertujuan mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Manajemen perubahan merupakan suatu proses yang sistematis dalam mempengaruhi seseorang, lembaga, atau organisasi ke arah yang lebih baik dengan tujuan pencapaian efisiensi dan efektivitas kerja. Manajemen perubahan pada sektor sumber daya manusia sangat diperlukan dan salah satu hal mendasar yang perlu dilakukan adalah melakukan perubahan pada pola pikir sumber daya manusia. Mengapa harus pola pikir? Pola pikir merupakan akar dari pola perilaku setiap individu. Dengan menanamkan pola pikir yang positif dan mengarahkan pola pikir individu untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan target perusahaan atau instansi, maka proses pencapaian tujuan akan berjalan efektif dan efisien. Menanamkan pola pikir yang berbasis pada teknologi merupakan hal yang harus dilakukan untuk menghadapi kompetisi di era industri 4.0. Pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan sistem merit dan bagaimana penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Tujuan penerapan sistem merit adalah untuk memastikan jabatan birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang profesional dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN. KASN, selaku lembaga yang diberi wewenang mengawasi pelaksanaan sistem merit, telah membangun sistem penilaian mandiri penerapan sistem merit di instansi pemerintah. Adapun metode yang digunakan adalah self-assessment berdasarkan 8 kriteria dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017 tentang penilaian mandiri penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Pertanyaan yang ketiga. Berikan gagasan saudara untuk meningkatkan peran dan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Menurut saya, cara untuk meningkatkan peran dan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa bisa dilakukan dengan pemberian pelatihan, peningkatan wawasan yang berhubungan dengan bagaimana cara ASN tersebut bersikap, memberikan pandangan-pandangan positif terhadap masyarakat sesuai dengan isu-isu yang berkembang. Pertanyaan yang keempat. Kode etik dan kode perilaku ASN salah satunya berbunyi menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Bagaimana penilaian saudara tentang adanya konflik kepentingan yang terjadi di tempat saudara bekerja? Berikan contoh konkretnya. Menurut penilaian saya tentang konflik kepentingan, itu tidaklah baik dilakukan dan perlu dihindari karena kita sebagai ASN telah diamanatkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diembankan kepada kita. Contoh konkret dari konflik kepentingan yang terjadi di tempat kerja yaitu gratifikasi atau pemberian hadiah ketika akan atau sesudah menerima rapor. Gratifikasi dilarang karena mendorong pegawai negeri atau penyelenggara negara bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional.
Akibatnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pertanyaan yang kelima. Apa gagasan saudara supaya ASN terhindar dari konflik kepentingan tersebut? Menurut saya, agar ASN terhindar dari konflik kepentingan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, membuat pernyataan deklarasi tidak memiliki konflik kepentingan serta patuh terhadap ketentuan yang mengatur kode etik dan kode perilaku yang berlaku. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan pemahaman kode etik dan perilaku melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, penegakan hukum dan pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya. Yang keempat, penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaannya. Yang kelima, kepemimpinan yang beretika. Yang keenam, yaitu membudayakan nilai-nilai organisasi. Demikianlah video ini saya buat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.